konsep-konsep yang seringkali terjadi miskonsepsi. Itu yang pertama ya. Jangan sampai terjadi kesalahan miskonsepsi terhadap konsep yang ada di. Kalau nanti terjadi kesalahan konsep di dalam belajar ini, maka akan berdampak kepada kesalahan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Misalnya contoh kesalahan konsep misalnya terkait dengan ASEAN ya. Sekarang negaranya bertambah ya. Kalau dulu mungkin zamannya teman-teman masih baru beberapa negara, sekarang berapa anggota ASEAN? Ada kan yang mengajar kelas 5 ini? Kelas 5 atau kelas 6? Berapa anggota ASEAN? Negara. 11 Pak, sepertinya. Ya, 11 ya. Jangan bilang 6 negara. Tambah terus ya. Jadi negara-negara yang bergabung di ASEAN menjadi tambah. Nah, saya kira ini misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira itu hal yang relevan misalnya bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar agar nanti teman-teman di dalam memberikan pembelajaran itu kontekstual. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin tadi ya, misalnya Mbak Gali ya, yang misalnya daerahnya ada di daerah sekitar wisata misalnya. Bagaimana kemudian memberikan contoh-contoh yang relevan dengan aktivitas sosial manusia yang ada di lingkungan atau di daerah yang memang sebagian besar penduduknya itu bergerak di bidang pariwisata, entah itu sebagai tour guide, penjual cenderamata ya, ataupun yang lainnya. Jadi contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang dekat. Jangan memberikan contoh-contoh yang jauh dari peserta didik. Menjadi materi yang susah atau tidak bisa dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir tentu jangan lupa bagaimana teman-teman itu juga melihat ketercapaian dari materi konsep-konsep yang diberikan itu dengan menggunakan penilaian yang benar ya. Jadi kan prosesnya bagaimana, ya penilaiannya bagaimana, perencanaannya di awal nanti bisa utuh. Memang kalau kita memahami materi IPS itu kan teman-teman tahu ya objeknya kan manusia dan segala interaksinya, perilakunya. Ini sangat dinamis, berbeda dengan teman-teman yang misalnya bidang kajiannya itu pengetahuan alam atau sains ya. Nah kalau IPS perilakunya sangat berubah-ubah dan terus cepat sekali. Nah, apalagi kalau PKN itu peraturan perundang-undangan. Mungkin yang Anda pahami undang-undang nomor berapa tentang pemerintahan daerah, sekarang udah berubah lagi. Cipta kerja sekarang udah dibatalkan oleh MK. Anda diberi waktu 2 tahun. Nah, ini berubah terus. Itu perubahan itu harus diikuti. Kurikulum acuannya masih menggunakan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 itu KTSP. Yang kita ya menggunakan peraturannya Permendikbud nomor 21 tahun 2016 itu ya standar isi itu. Nah, saya kira ini menjadi hal-hal yang penting yang untuk bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Yang lainnya saya kira udah oke ya. Baik, saya kira cukup ya kelompok 1 ya. Dalam bayangan saya tadi majunya sendiri-sendiri tapi kelompok nggak apa-apa sih, sama aja ya. Kelompok 2 juga boleh ya. Jadi yang penting KB2. Tadi kan KB1 sudah lengkap Zulfikar dan kawan-kawan. Nanti yang kedua silakan untuk KB yang kedua ya. Ini terkait dengan waktu perubahan dan sistem sosial budaya. Silakan kelompok 2 dilanjut. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kelompok 2, Mbak Irma silahkan di slideshow. Saya dulu ya, saya ganti akun ya, ini pakai akunnya Mat Murdiono, yang akun pengajar, biar nanti saya bisa merecord. Ya, berikutnya dari kelompok 2 akan membahas KB2 tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Oh, dimulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Prof. Murdiono. Di kelompok 2 akan menyampaikan KB2 yaitu tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Anggota kami ada 7. Nah, dari
anggota yang perwakilan IPS, ada saya sendiri, kemudian Mbak Ulfi, Mas Cahyo, dan Mbak Sarah. Kemudian untuk yang besok maju untuk PKN, ada Mas Bowo, kemudian Mbak Sylvia, dan Mbak Irma Mulyawati. Kita ke pertama yaitu waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Yang pertama waktu. Waktu ini ada arti makna sejarah, kemudian konsep sejarah, dan metode sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu. Selanjutnya, keberlanjutan dan perubahan dalam sejarah, dan yang terakhir nanti sistem sosial budaya. Lanjut, Mbak. Kita percepat saja. Kita masuk ke analisis lingkungan belajar siswa. Secara geografis, kami mengambil siswa dari lereng Gunung Merapi. Ya, sekolahnya terletak di lereng Gunung Merapi. Ketersediaan sinyal di tempat tinggal siswa terbatas. Kemudian dari segi ekonomi, mayoritas siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah atau orang tuanya kurang memperhatikan kualitas belajar anak. Dan faktor sosialnya, siswa tinggal di lingkungan pedesaan yang masih memiliki nuansa dan nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Lanjut, untuk gaya belajar, lanjutkan presentasi oleh Mbak Ulfi. Iya, gaya belajar siswa ada yang pertama gaya belajar variatif, kontekstual, kemampuan siswa heterogen, penjelasan berulang, pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lanjut Mbak Irma. Yang materi pertama. Materi sulit yang pertama, identifikasi mengapa materi alur sejarah kemerdekaan sulit dipahami oleh siswa. Yang pertama, sejarah menyimpan banyak peristiwa, bersifat kronologis, setiap peristiwa terjadi ada tanggalnya, siswa kesulitan menghafal tanggal, setiap kejadian melibatkan banyak tokoh, nama-nama tokoh banyak kemiripan, nama-nama tokoh tidak familiar di masa sekarang, dan yang terakhir nama lain atau alias banyak. Yang materi sulit kedua yaitu tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu terdapat di kelas 4 tema 5 KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Lanjut Mbak. Materi urutan kerajaan-kerajaan Indonesia merupakan materi yang sulit untuk siswa. Mengapa? Yang pertama, materi dijelaskan melalui tataran teori. Yang kedua, cakupan materi luas menyebabkan beberapa peserta didik mudah lupa dan membutuhkan waktu yang lama dalam memahami isi materi. Yang ketiga, kurangnya pendampingan orang tua saat belajar. Keempat, faktor pelaksanaan pembelajaran yang kurang baik, termasuk dalam faktor proses pembelajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Lanjut Mbak Irma. Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi tersebut, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Salah satunya model pembelajaran Number Head Together. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, fase penomoran. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3-5 orang. Dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. Fase kedua, pengajuan pertanyaan guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan materi yang sedang dipelajari dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Yang ketiga, berpikir bersama guru memberikan bimbingan bagi kelompok siswa yang membutuhkan, memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk menemukan jawaban. Ya, dan fase yang keempat adalah pemberian jawaban guru menyebutkan salah satu nomor tertentu yang memiliki nomor yang sama, diberikan kesempatan oleh guru untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diterimanya.
Selanjutnya, kelebihan penggunaan model pembelajaran numberhead together. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, mampu memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, termotivasi untuk menguasai materi. Yang keempat, terciptanya suasana gembira dalam belajar. Kekurangan, yang pertama, memerlukan waktu yang panjang. Dan yang kedua, terdapat siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawaban. Selanjutnya, materi miskonsepsi akan disampaikan oleh Mbak Sarah dan Mas Ginanjar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kelompok ini.